Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabarnya kalian semua kelas 10 SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali melalui udara dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10. Alhamdulillah, baiklah kita kembali. Pada kesempatan hari ini materi kita akan membahas tentang masalah dasar-dasar hukum Islam. Jadi dalam Islam, hukum-hukum di dalam Islam itu diambil dari 4 dasar hukum Islam. Yang pertama, hukum-hukum Islam yang pertama, tingkat pertama adalah diambil daripada Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pelantara malaikat Jibril, yang membacanya adalah termasuk salah satu ibadah. Jadi Al-Quran salah satu mukjizatnya adalah bila mana kita membacanya termasuk ibadah. Jangankan kita membacanya, mendengarnya pun, kita mendengar orang yang membaca Al-Quran kita mendapatkan pahala. Nah, jadi sumber-sumber hukum Islam ya, yang pertama adalah diambil dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, apa itu al-hadis? Apa itu hadis? Hadis adalah pengertiannya perkataan ataupun perbuatan atau juga membiarkannya Kanjeng Baginda Rasul dalam suatu perkara. Itu disebut hadis. Jadi bila mana Nabi berkata, ucapan Nabi itu termasuk hadis. Bila mana Nabi berbuat sesuatu, maka perbuatan Nabi pun itu termasuk namanya hadis. Kemudian Baginda Rasul pun membiarkan suatu perkara ya, yang dilakukan oleh para sahabat. Nabi tidak berkata apakah itu halal ataupun itu haram, maka Nabi membiarkannya dalam suatu perkara, itu disebut nama juga hadis. Maka hadis terbagi 3. Ada hadis qauli, artinya perkataan Nabi, adalah al-ijma. Apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan para ulama-ulama mujtahid mutlak yang telah menggali hukum-hukum daripada Al-Quran dan hadis. Dalam Islam yang sudah diakui dalam dunia Islam, seorang mujtahid mutlak itu ada 4 yang memang wajib kita sebagai orang yang taklid mengikuti kepada mereka fatwa-fatwa yang telah disampaikan oleh mereka. Yang pertama adalah Imam Maliki, yang kedua Imam Syafi'i, yang ketiga Imam Hanafi, yang ketiga Imam Hambali. Itulah 4 mazhab yang diakui di dalam dunia Islam sebagai mujtahid mutlak, orang yang langsung menggali daripada Al-Quran dan hadis. Maka itu termasuk namanya al-ijma, kesepakatan para ulama. Ada yang keempat namanya qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas adalah menyamakan hukum ya, yang hari ini tidak ada hukumnya kemudian dikiaskan kepada hukum-hukum yang telah lalu. Hukum-hukum yang ada dikiaskan kepada hukum-hukum yang memang tidak ada. Maka itu pun dalam Islam termasuk sumber hukum. Yang keempat dalam Islam adalah qiyas, mengkiaskan suatu perkara pada perkara yang lain. Jadi kesimpulannya, sumber-sumber hukum, dasar-dasar hukum dalam Islam itu diambil dari 4 sumber. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua al-hadis, yang ketiga al-ijma, yang keempat qiyas. Itulah 4 macam sumber hukum Islam yang wajib kita selaku umat Islam mengikuti daripada yang 4 ini. Ini kalau memang yaitu pendapat daripada mazhab yang kita ikuti adalah mayoritas yang ada di Indonesia adalah Imam Syafi'i. Itu mengambil dari sumber hukum yang 4, 1 Al-Quran, 2 Al-Hadis, 3 Ijma, 4 ya. Itulah
kembali materi kita pada hari ini tentang masalah sumber-sumber hukum Islam. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dapat dipahami dan ada manfaatnya. Tugas untuk kalian, silahkan kalian catat materi-materi yang telah Bapak sampaikan. Adapun memang buku yang memang kalian sudah mengumpulkan di sekolah, silahkan kalian ambil kembali ya, karena memang sekarang di sekolah sudah ketat kembali, tidak boleh kumpul-kumpul siswa di sekolah. Oleh karena itu, ini pun Bapak di rumah, silakan buku yang kemarin sudah diserahkan ambil di meja Bapak, kalian ambil, kemudian catat materi